Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ziad Akil, mahasiswa Sistem Informasi semester 8 NPM 18428022. Di sini saya ingin mempresentasikan contoh gap analisis dalam pemilihan IRP pada mata kuliah Arsitektur Enterprise dengan dosen pengajar yaitu Bapak Purwanto. Ya, di sini saya membuat tabel ya yang terdiri dari 9 indikator analisis dalam pemilihan IRP pada suatu IRP sistem. Ya. Yang pertama ada cost, biaya, installation time, waktu penginstalasian. Yang ketiga flexibility. Yang keempat user interface. Yang kelima upgradability. Yang keenam computing environment. Yang ketujuh implementation personal. Yang kedelapan day-to-day use and maintenance. Yang kesembilan functionality. Ya, di sini kita bisa lihat ada faktor atau indikator dalam analisis pemilihan IRP. Ya, di sini ada dua. Yang pertama persepsi dan ekspektasi. Persepsi adalah sesuatu yang sudah menjadi kenyataan di lapangan. Ya, sedangkan ekspektasi adalah harapan dari perancangan sistem itu. Ya, langsung saja kita ke faktor yang pertama dalam menganalisis pemilihan IRP, yaitu cost, biaya. Kita lihat dulu biaya sistemnya berapa. Nah, di persepsi di kenyataan yang ada biayanya 50 juta. Kemudian biaya implementasi sistemnya 25 juta. Yang C lisensi tahunannya 10 juta. Biaya sewa cloud-nya adalah 5 juta. Total keseluruhan adalah 90 juta. Ini adalah kenyataan yang ada ketika ingin memilih IRP. Ya, sedangkan ekspektasinya 100 juta, masih kurang 10 juta lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua installation time, waktu penginstalasian sistem. Ini di kenyataannya membutuhkan waktu yaitu 10 hari. Sedangkan ekspektasinya di sini hanya 3 sampai 4 hari, berarti terlalu lama ya untuk waktu penginstalasiannya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian yang ketiga flexibility, yaitu perubahan manajemen sistem dilakukan oleh ahli. Ya, ini kenyataannya. Padahal ekspektasinya yaitu user sistem tersebut dapat secara mandiri mengubah manajemen sistem. Ya, jadi tidak perlu memanggil ahli ketika ingin melakukan perubahan manajemen kecil, ya. Maka di sini diperlukan adanya pelatihan dari ahli, ya. Dan di sini juga ada aturan, ada cost ya untuk pelatihan mengenai sistem. Kemudian yang keempat user interface, yaitu pengalaman pengguna ketika mengakses sistem. Kenyataan yang di lapangan, user tidak memahami akses sistem. Ya, mungkin karena layoutingnya terlalu banyak, akan opsi atau tidak friendly sistemnya. Sedangkan secara ekspektasi, user dapat mengakses sistem dengan mudah dan mendapatkan pelayanan yang baik. Kemudian yang kelima upgradability, itu upgrade di waktu yang tidak tempat tidak tepat. Ya, jadi kita tahu ketika kita sedang kerja, tiba-tiba
secara otomatis sistem minta untuk upgrade. Nah, ini kan pasti merepotkan ya. Sedangkan ekspektasi yang diinginkan adalah pengaturan, harus ada pengaturan sistem akan waktu upgrade sistemnya itu, supaya bisa di waktu yang tepat dan bisa diatur. Ya, tidak secara otomatis pengupgradean. Kemudian yang keenam, computing environment, yaitu lingkungan computingnya ya. Space atau memori yang penuh sehingga respon sistem lambat. Kita tahu bahwa kalau sistemnya terlalu banyak data-data yang diinput atau menggunakan atau sering pokoknya akan berakibat sistemnya itu lambat. Ya, di sini ekspektasinya supaya sistem itu ketika ada data temporary yang mempunyai RAM yang besar yang dapat menyebabkan sistem lambat, itu secara otomatis dapat di-delete sehingga tidak memakan space dan sistem tidak lambat. Mungkin di-delete-nya ketika sistem dimatikan. Kemudian implementation personal, adanya trouble pada saat proses pengimplementasian sistem. Ekspektasinya saat pengimplementasian sistem diharapkan adanya pengarahan sehingga meminimalisir trouble. Day-to-day use and maintenance, memanggil ahli ketika ingin memaintain sistem. Ekspektasinya sistem bisa di-upgrade mengikuti kebutuhan sehingga tidak perlu memaintain. Maintenance itu adalah melakukan perubahan besar pada sistem, mungkin dari akar-akarnya, mungkin sistemnya bisa diganti ya, sehingga yang mana itu kan pasti sistem butuh biaya ya. Kemudian functionality, memaintain sistem apabila ada masalah besar ya. Ekspektasinya user sendiri yang bisa memaintain atau supaya sistem itu bisa digunakan ya. Makanya user diberi pelatihan dalam menyelesaikan masalah pada sistem. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.